Pak update COVID di Jawa Barat? Ya, pertama bahwa tadi dijelaskan sebetulnya kita ini saat ini masih tetap harus waspada terhadap COVID-19 ini. Apalagi sekarang kita kan mendengar ada varian yang namanya Omikron. Nah, tapi diyakini bahwa Omikron ini memang bukan berasal dari dalam Indonesia, tetapi dari luar Indonesia. Oleh karena itu yang harus kita jaga adalah pintu-pintu masuk yang ke Indonesia. Dan ini tentu saja bukan hanya Provinsi Jawa Barat, tetapi juga ini pemerintah pusat juga harus betul-betul konsisten di sana. Nah, beberapa kasus yang terjadi terkait dengan Omikron ini sudah ditemukan dan ini ada di pintu masuk di Indonesia, di bandara misalnya. Dan kebijakan pemerintah pusat sudah sangat tepat bahwa mereka-mereka ini harus dilakukan karantina. Nah, saat ini kan banyak yang terkena Omikron kemudian dikarantina di Wisma Atlet di Jakarta. Nah, itu yang pertama yang sangat penting. Yang kedua, bahwa tetap bahwa kalau kita bicara kepada masyarakat, 3M ini harus menjadi utama bagi kita. Jadi menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak itu menjadi penting. Karena gitu ya, itu untuk pencegahan adalah sangat penting. Plus satu lagi, mereka harus mau divaksin. Jadi kita harus mengejar vaksin kita. Nah, kita sekarang ini terus melandai gitu ya. Karena apa? Karena memang kalau dibandingkan dengan tahun lalu kan kita di bulan-bulan ini tahun lalu ini baru mulai vaksinasi. Tetapi sekarang ini kan kita dosis pertama sudah 76%, lalu dosis keduanya 53%, kemudian untuk lansia 45%. Jadi artinya bahwa kasus-kasus yang saat ini cenderung terus melandai gara-gara diantaranya adalah vaksinasi kita juga cukup baik, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu masyarakat di samping 3M harus mau divaksin. Yang lain-lainnya pemerintah yang akan menyiapkan. Kalau untuk mengenjot vaksinasi kedua Pak yang masih 53% bukan seperti apa? Nah, itu tadi. Berarti kan kalau sebetulnya kalau umpamanya untuk vaksinasi yang kedua kan memang ada jeda waktu di antara yang pertama lalu yang kedua. Jadi yang untuk yang kedua ini tinggal tunggu waktu saja gitu ya. Kalau memang sudah ada dalam jadwal kemudian jatuh pada tanggal tertentu artinya relatif pasti akan hadir. Nah, itu untuk yang 76%. Nah, sekarang gimana untuk mencapai untuk yang 30%-an kan gitu, 24%-an. Nah, ini yang harus dilakukan. Satu, dari masyarakatnya juga ada sadar dengan ini, jadi bisa hadir langsung ke tempat barangkali, atau memang pemerintah lakukan proaktif gitu ya, jemput bola lagi. Nah, barangkali inilah kedua sisi ini yang harus saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah. Kalau untuk vaksin booster itu Pak? Nah, untuk booster bahwa kita sepanjang stok kita memang ada, kita lakukan untuk booster ini. Jadi yang kita lakukan booster seperti halnya dulu waktu kita vaksin pertama, yaitu kita lakukan terhadap pelayan-pelayanan publik terlebih dahulu, gitu ya. Jadi tenaga kesehatan kita selesaikan untuk booster karena mereka kan yang kesehariannya bekerjanya dengan resiko kan gitu ya, khususnya resiko COVID-19. Kemudian juga tenaga-tenaga di lapangan, misalnya TNI, Polri itu juga penting. Kalau capaiannya untuk booster udah berapa banyak tadi Pak? Paling tidak bahwa untuk tenaga kesehatan sudah lebih dari 1 juta barangkali, dan profesi-profesi lainnya ya kurang lebih kalau untuk pelayan kesehatan gitu ya mungkin bisa di angka 80%, di atas 70% lah kurang lebih gitu. Nanti untuk booster sama vaksinasi kedua yang diutamakan yang vaksinasi kedua. Ya, jadi intinya bahwa untuk booster itu kan untuk pelayan publik terlebih dahulu, itu saja sebetulnya. Siapa? Ya. Siapa?